pada pagi yang berbahagia ini, di pagi 17 Agustus tahun 2023, saya ingin mengajak semua kepala sekolah untuk membuka dan membedah Dapodik. Pada saat Dapodik tidak benar, maka banyak hal yang akan berhimpitan dengan kegiatan sekolah. Dapodik itu untuk melihat sudah benar atau tidak benarnya gampang sekali. Tinggal meminta operator untuk membuka akun Dapodik. Setelah akun Dapodik itu terbuka, maka kita minta untuk membuka info GTK. Di GTK inilah kita akan melihat yang pertama sekali guru. Ada berapa jumlah guru kita? Sudah masuk semua dalam Dapodik atau belum? Ketika belum semuanya masuk ke Dapodik, kita akan tanyakan ke operator apa permasalahannya agar kita tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Bila guru sudah semua terupdate di data Dapodik, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita minta melihat data residu guru, residu kepala sekolah. Setelah kita melihat data residu, di situ akan nampak siapa-siapa yang masih bermasalah Dapodiknya. Di data residu ini ada kebanyakan masalah adalah di NIK. NIK guru kita masih bermasalah. Artinya data kependudukannya masih keliru. Ini harus diperbaiki secepatnya. Kita minta guru kita untuk memperbaiki data kependudukannya. Di sebelahnya ada data tanggal kelahiran. Di sini juga masih ada kekeliruan. Kemudian ada tahun kelahiran, bulan kelahiran, tempat tinggal, nama orang tua. Ini juga ada masalah. Bila data ini tidak sinkron dengan data kependudukan, maka harus diperbaiki segera oleh guru yang bersangkutan yang masuk dalam data residu. Kemudian kita minta untuk melihat jam mengajar guru. Apakah ini sudah sesuai jam yang kita bagikan untuk mereka mengajar dengan yang tercatat di Dapodik. Di sini akan terlihat jelas Bapak dan Ibu, apakah guru kita sudah sesuai jam yang kita berikan dengan jam yang ada di Dapodik. Ini persoalan guru di Dapodik. Kemudian ada data siswa. Kita juga minta di bawahnya itu ada data siswa. Buka data siswa. Di sini juga terlihat jelas ada berapa siswa kita. Apakah 300 atau berapapun. Nampak di sini sudah semuanya siswa kita terdaftar di Dapodik. Kemudian kita cek ulang data residu siswa. Ada berapa data residu siswa? Kemudian kita buka apa persoalan masing-masing data residu ini. Ini akan terlihat di daftar Dapodik itu. Ada yang bermasalah NISN-nya double, ada beberapa sekolah. Ada siswa kita di sekolah kita sudah terdaftar NISN-nya, namun dia juga terdaftar di PKBM. Ini hal-hal yang sudah kita dapatkan. Ini harus diperbaiki segera. Bila anak kita terdaftar di PKBM, maka kita kepala sekolah wajib memanggil orang tuanya, memberi data bahwa anak saudara terdaftar di PKBM Pulan. Mohon datang ke PKBM Pulan tersebut untuk mengeluarkan data Dapodik anak kita, agar anak kita ada di satu data Dapodik.
Ini menyangkut dengan NISN siswa yang double. Pasti di data Dapodik itu merah. Tidak terbaca, dia merah. Ada persoalan. Persoalannya itu terdapat 2 NISN terdaftar di 2 lembaga. Kemudian di data residu ini juga terlihat jelas data profil siswa kita. Apakah data kependudukannya sudah sinkron atau belum? NIK, kemudian ada data tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, tempat tinggal, nama orang tua, itu semua tertera di Dapodik. Banyak sekali persoalan tidak sinkronnya data sekolah, data Dapodik dengan data kependudukan. Segera panggil orang tuanya untuk memperbaiki data kependudukannya. Kemudian Bapak dan Ibu, agar tidak keliru pada saat kita mengeluarkan ijazah, sinkronkan data dengan ijazah SD dan SMP atau ijazah min MSN-nya harus sinkron dengan data kita di SMA, di SMK. Karena ijazah itu tidak bisa diganti. Data kependudukan itu bisa diganti. Ini yang harus kita berikan pemahaman kepada orang tua siswa. Karena banyak sekali kasus orang tua begitu ada kekeliruan dalam penulisan ijazah, dia minta ijazahnya disuruh ganti. Padahal ijazah itu hanya dikeluarkan oleh pemerintah sekali seumur-umur. Tapi bila kakak akte kelahiran ini masih bisa diperbaiki oleh Dukcapil. Pemahaman ini berikan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, di dashboard itu buka data sarana prasarana. Di situ suruh buka dulu ada tidak sertifikat tanah sekolah kita. Nomor berapa sertifikat tanah kita? Cocokkan dengan data yang asli di sertifikat tanah sekolah. Kemudian berapa luas, berapa panjang, berapa lebar, berapa luas, itu tertera semuanya. Kapan kepemilikan tanah? Setelah ini kita suruh buka ruang, ada di bawahnya di dashboard. Ada berapa ruang belajar siswa kita? Kita cocokkan berapa rombel kita, berapa ruang yang tersedia. Di sini terlihat jelas semuanya. Kemudian di sampingnya kita suruh buka ada data ruang kepala sekolah dan guru. Ada tidak? Ada berapa ruang kepala sekolah dan ruang guru? Di sini juga terlihat jelas di data Dapodik. Sampingnya ada perpustakaan. Ada tidak perpustakaan kita, Bapak dan Ibu? Kemudian laboratorium. Ada berapa laboratorium kita? Di sampingnya dan lain-lain. Kemudian setelah ini tercatat benar ada berapa unit bangunan kita. Dalam satu unit itu ada berapa ruang. Juga terlihat di situ Bapak dan Ibu. Berapa kamar mandi yang tersedia. Kemudian setelah itu minta lihat berapa kerusakan sekolah kita. Ada persentase di situ Bapak dan Ibu. Persentase ini menunjukkan layak tidak layaknya sebuah ruangan atau sebuah gedung. Bila sekolah kita sudah terbangun dari tahun 80-an, sekarang mungkin kondisi ruangan bangunannya sampai 60-70% tingkat kerusakannya Bapak dan Ibu. Mungkin dimakan rayap, makan usia, yang catnya sudah tergelepas, yang kosennya sudah dimakan rayap,
atapnya sudah mulai bocor. Ini kan tingkat kerusakan tinggi. Karena juga pemerintah sudah memberikan batas usia sarana prasarana. Usia persentasenya. Bila 0 sampai 30% berarti itu baik. 30 sampai 45% itu sedang. 45% sampai 100% berarti bangunan kita sudah rusak parah. Bapak dan Ibu bisa melihat secara kasat mata bangunan kita. Nanti baru disinkronkan dengan PUPR. Minta PUPR untuk menilai bangunan kita. Upload di Dapodik Bapak dan Ibu. Kalau ini tidak diperbaiki dengan baik, tidak akan mungkin pemerintah pusat meluncurkan dana DAK atau DAK ke sekolah kita. Karena Dapodik kita belum benar. Silakan lihat masing-masing, duduk dengan operator, buka. Ini yang dapat kita bagikan pada pagi 17 Agustus 2023. Semoga bermanfaat untuk memperbaiki fasilitas, untuk memperbaiki keadaan sekolah, untuk memperbaiki data siswa, untuk memperbaiki data guru dan data teknik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.